Jadi kita ulangi kembali bahwa Azrail bin Janu itu adalah sosok pemimpin bangsa jin yang sudah memimpin bangsanya, dan mereka hampir binasa, diselamatkan oleh Allah melalui pasukan dari langit dan dipindahkan ke suatu planet. Mereka membangun dengan teknologi yang mereka punya kapasitas di situ. Nah, jadi pertanyaannya apakah dia ini yang terdahulu atau tidak? Dia itu sama dengan Adam prinsipnya dulu. Dulu ada moyangnya itu, orang yang pertama kali di kalangan jin itu. Tubuhnya api, Pak. Nah, tapi rohnya sama dengan roh Adam. Jibril juga rohnya sama dengan roh Adam. Hanya berbeda kalau Jibril CS ya, itu tubuhnya terbuat dari cahaya. Adam terbuat dari tanah. Kalau jin terbuat dari api. Hanya bangsa jin ini terdahulu. Kenapa tidak dijelaskan cerita itu seperti kisah Adam? Kisah Adam itu mewakili 69 kisah di atas itu, Pak. Jadi terlalu penuh Quran ini kalau diceritakan 70 generasi itu, Pak. Kita ini generasi yang ke-70, Pak. Yang ke-69 bangsa jin. Ceritanya sama, Pak. Maka si malaikat ini udah capek melihat perilaku ciptaan ini. Selalu berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, ujungnya saling bunuh-membunuh. Padahal mereka saudara. Saudara, Pak. Persis seperti anak Adam. Jangankan hari ini kita saling perang memerangi, di zaman Adam masih hidup, Hawa masih hidup, mereka dek-beradik kontan saling bunuh. Nah, itu. Jadi itulah ceritanya itu. Jadi itu, Pak ya. Itu penciptaannya sama dengan Adam, cuman tubuh kita buat dari api. Sosok iblis itu hanya satu orang pemimpin, dia minta dikekalkan sampai hari bangkit dikekalkan. Yang lain ya mati, tumbuh lagi mati seterusnya. Seperti itu. Oke. Pak Baldi ya sudah ketemu. Tapi baru satu ya. Yang kedua tadi apa, Pak? Yang kedua tadi saya kurang menyimak itu, Pak. Katanya Oh iya. namanya penggonggong atau penjadi babi, itu maksudnya penjelasannya seperti apa, Pak? Dalam surat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha wa akhrajatil ardu isqalaha wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaddu akbaraha ya anna maka auhalha. Nah, jadi di surat itu diceritakan bahwa seketika langit dan bumi digoncangkan, maka itu bumi itu akan memuntahkan isinya itu, termasuk orang-orang yang ada pernah terkubur di situ. Apakah pernah dibakar, ditenggelamkan, muncul mereka, roh dan jiwa disatukan jadi tubuh baru. Dan semua mereka itu tidak ada yang berbentuk seperti kita hari ini. Kalau berbentuk kita hari ini berarti selamat gitu. Rata-rata mereka adalah seperti anjing, seperti babi, buaya, ular, macam-macam. Ada 17 bentuk, Pak. Nah, itu. Setelah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, yang babi itu adalah orang yang tidak sholat. Yang anjing itu adalah orang yang suka menggonggong, berceramah, bercerita kebenaran, tapi dia berzina dengan istri orang, istri ulama pula. Nah, itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Nah, dan mereka itu punya hati, Pak. Nah, itu. Anjing punya hati, babi punya hati, ular punya hati, semuanya punya hati, Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam hati itu ada roh yang sama dengan kita. Cuman kapasitasnya berbeda karena fisiknya berbeda aja. Nah, gitu. Nah, itu yang pertanyaan Bapak yang kedua. Jadi itulah yang kata Nabi Muhammad, nanti itu ada yang kepalanya besar, badannya kecil, jadinya berjalan tuh menggelinding. Makanya ada di antara mereka itu nanti berjalan dengan kepalanya. Lalu ada di antara mereka tuh berjalan dengan perutnya, besarlah perut daripada badan dan kaki. Ada mereka tuh jadi babi, jadi ular, jadi Itu di waktu kebangkitan, Pak. Ya. Nah, kebangkitan itu kita mengalami semua, Pak. Bagi mereka yang baik-baik, badannya seperti ini, dan dia diangkat ke tempat yang tinggi, namanya Al-A'raf. Nah, itu Al-A'raf itu surat 7 itu cerita itu. Jadi kalau dia lihat ke kanan, dia melihat orang yang sudah sampai di sorga, Pak. Nah, kalau dia lihat kiri, dia lihat orang yang terbenam di momentum kiamat tadi. Nah, di situ tidak jelas mana bapak, mana anak, tidak tahu lagi. Sudah kayak babi, sudah anjing semua. Dan ini sudah bisa dilihat oleh orang sekarang, Pak. Jadi di antara manusia itu ada yang punya kemampuan berkapasitas tinggi. Waktu dia ke Mekah, dia lihat dia pakai ihram tuh ada babi, ada anjing. Nah, itu.
Dan dia ngomong, waduh, tahun ini anjing dan babi banyak umroh, banyak haji. Karena dia bisa melihat. Bahkan waktu dikubur, seseorang itu dikubur, wah babi, wah anjing, wah ular. Nah di zaman Rasulullah kalian ceritakan Pak, tapi tidak sedetil ini cerita itu. Seketika Rasulullah itu dipanggil oleh salah seorang sahabat, kenapa tiba-tiba bapakku itu kan seperti ular gitu, nah datang. Nah, Nabi tidak mau menyolatkan. Ada lagi, ngapa tiba-tiba jadi babi, datang, Nabi tidak mau menyolatkan. Ada seperti anjing, datang, Nabi tidak mau menyolatkan. Jadi zaman Nabi Muhammad itu sudah pernah dilihatkan itu isi kapan tuh anjing, babi, ular itu sudah dilihatkan. Jadi itu menunjukkan kebenaran. Nah itu tadi. Itu yang kedua Pak ya. Yang ketiga, nah itu tadi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pada kitab Quran itu tidak menceritakan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa hari ini. Di saat Nabi Muhammad mengatakan Subhanallazi asra bi abdihi laila bil Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang beliau maksud Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram sekarang. Karena waktu itu Masjidil Haram sekarang itu adalah kuil, tempat menyembahnya orang-orang paganis, artinya orang-orang menyembah berhala. Dalam Ka'bah ada 4 patung, Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling ada 360 patung, tempat mereka minum-minum, main perempuan, bahkan pernah bugil bersama. Jadi tidak mungkin jadi tempat sujud. Nah kalau Masjid Aqsa memang belum ada waktu itu. Nah yang ada itu adalah runtuhan. Tempat dulu pernah ada Masjid Aqsa di situ Pak. Dulu. Nah itu. Masjidil Haram itu dulu ada Pak di situ juga Pak dulu. Jadi Masjidil Haram yang pertama itu didirikan oleh Adam Pak. Di zaman Nuh hancur. Kan kiamat. Didirikan lagi oleh Ibrahim. Kan gitu kisah itu. Nah ujung-ujungnya berubah jadi lahan berhala. Jadi Masjidil Haram itu sudah ada Pak sebelum itu di bumi ini. Sudah ada. Dalam artian syariat. Masjid Aqsa juga sudah ada di bumi Pak. Dalam artian syariat. Didirikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi Masjidil Haram hari ini pada zaman Nabi Muhammad tidak lagi Masjidil Haram, tapi kuil. Tapi sebelum itu dia Masjidil Haram Pak. Di zaman Adam, di zaman Nuh dia musnah, di zaman Ibrahim ditegakkan lagi sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi sekitar zaman Nabi Muhammad dia sudah merubah fungsi. Maka kita katakan bukan dan tidak. Lalu kenapa Nabi Muhammad mengatakan kalimat Masjidil Haram di situ? Nah dia tidak cerita di situ, dia cerita di tempat yang lain. Begitu juga Masjid Aqsa dulu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu. Nah, sayang 1000 kali sayang umat akhir zaman ini kan kurang mau menggunakan akal itu berpikir. Jangankan Indonesia, Pak, Timur Tengah saja sempat kena, Pak. Bapak kan 4 kali umroh Pak ya, haji. Nah, 4 kali umroh Pak ya. Bapak pasti hadir di masjid 2 kiblat. Ya kan? Masjid Kiblatah ini. Nah, itu. Itu terjadi apa itu? Dalam sebuah hadis dikatakan ya dari Abi Hurairah dirawikan oleh Bukhari Muslim, tokoh hadis kenamaan Pak, sahabat kenamaan adalah Nabi Muhammad waktu itu sholat menghadap ke Masjid Aqsa. Nah, tiba-tiba diperintah oleh Allah, hai Muhammad, hadapkanlah wajahmu kepada Masjid Haram. Nah, jadi Muhammad mutar serut. Disinilah tempatnya. Makanya kami bangun masjid Kiblatah ini, kata orang Arab. Nah, kata orang dunia, iya pula, termasuk kita Indonesia. Kata orang yang dekat dengan Allah dan Rasul, tidak begitu ceritanya. Bukan itu kiblat. Kiblat itu hadapan seketika kita menyembah. Tidak mungkin batu segi 4 hitam, walaupun itu sudah bernama Ka'bah hari ini, bukan. Tidak mungkin Masjid Aqsa, walaupun sekarang itu sudah Masjid Aqsa namanya, bukan. Jadi hadapan itu adalah Allah pasti. Tapi tidak mungkin Pak, pasti Rasul. Tidak mungkin kan Pak, pasti Nabi. Tidak mungkin Pak, ulama warasatul anbiya. Tidak mungkin juga Pak, kan tidak ketemu. Gitu. Kalau udah ketemu gimana Pak? Ya, itulah kiblat. Tapi ingat,
kiblat intinya adalah Allah, Rasul, Nabi. Karena di alam sana, di rumah sana isinya adalah Rasul. Bukan guru kita, bukan mursyid kita, bukan kiai kita gitu nah. Tapi sebagai pengantar, sebagai wasilah, ya mau tak mau harus seperti itu. Sebagaimana kasus bukan kasus ya, persoalan Musa dengan Harun, dengan Joshua, Bani Israel. Apa kata Musa? Dek, aku menemukan wahyu yang pertama. Inani anallah la ilaha illa ana. Pak Budi waqim sholali zikri. Nah, aku bertemu dengan sosok. Sosok itu mengatakan dia adalah Allah. Tidak ada Tuhan, dialah orangnya. Oleh karena itu kau sembah aku, kata dia, dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat aku harus mengingat dia gitu nah. Dalam sholat aku harus mengingat dia. Jadi ngomong Harun, Anda enak bang, Anda kalau sholat ingat dia. Ya kalau kami gimana? Ngomong lu Joshua, Yusya bin Nun, iya guru, benar kata Kak Harun. Kalau abang bisa ingat dia. Kalau kami, ngomong pula Bani Israel yang taat, iya guru, iya Rasul, iya Nabi. Kalau kami benar. Kata Musa lah, tidak mungkin yang lain lah nih. Tidak mungkin juga yang aku lihat, tapi akulah yang kalian lihat. Aku yang mengantarkan kalian kepada Rasul, Rasul mengantarkan kalian kepada Allah. Aku tidak mungkin mengajak kalian kepada yang lain. Akhirnya ditanya lagi oleh yang lain, apakah benar Anda melihat Allah saat itu? Ya oleh Musa, tidaklah. Ya aku lihat bukan Allah, karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ya aku lihat saat itu adalah sifat Allah, utusan Allah, utusan Allah, Rasul Allah yang dirasulkan, mengatasi 124.313 Rasul dan Anbiya. Namanya Muhammad. Itu. Jadi kalau aku sholat ya aku menghadap dia, karena aku ingat wajahnya, penampilannya. Ya kalau kalian tidak mungkin dia, akulah. Itulah alasannya kenapa orang sholatnya nampak kiai, nampak mursyid, nampak guru. Tapi ingat, ini bukan yang disembah. Makanya Allah itu memberikan metode. Wa min haisu kharajta fawali wajhaka satrul haram. Wa min haitsu ma kuntu fawala wajhaka satro. Dari mana saja kamu keluar? Artinya apakah kamu orang Indonesia, orang Cina, orang Arab, orang Amerika? Nah, dimanapun kamu berada, artinya apapun pangkatmu, rajakah, menterikah, pejabatkah, pedagangkah, atau orang apakah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wajah itu bukan wajah tubuh, wajah dirimu, ingatan, perasaan, kesadaran. Makanya wajah ini tidak terlalu penting menghadap situ. Maka sebenarnya disayangkan itu kalau masjidnya sampai dimereng-merengkan sejadah itu, kan rusak tatanan bangunan itu, setidaknya tatanan susunan. Karena yang Allah kendaki sebenarnya bukan itu, yang di sini. Walaupun nanti sajadah kita dimereng-merengkan berharap pada Ka'bah, kalau di sini keluar melenceng, dah bermasalah. Tapi bagaimana Pak Bu kalau badan kita tuh ngadap kiri kanan, atas bawah, enggak masalah, yang penting hatimu. Makanya ada sholat di kendaraan. Kalau kendaraan kan enggak tahu kita kemana arahnya. Nah gitu. Jadi dimanapun kamu berada, adakan wajah Masjidil Haram. Nah, kalau dulu Masjidil Haramnya yang di atas Pak, di luar Santor Alam tuh. Tapi karena tidak mungkin, Bakkah di sana dijadikan Mekah di sini, Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini, Masjidil Haram di sana dijadikan Masjidil Haram di sini. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Jadi ada kala ingatanmu, perasaanmu, kesadaranmu ke Masjidil Haram sekarang itu Pak. Nah itu sudah sampai situ. Fatakhizu mimma aqama Ibrahim shalah. Di situ ada makam Ibrahim. Nah, kamu ambil situ. Nah, di sini boleh, di ujung situ boleh, situ boleh. Nah, di situ ada Ka'bah, dikatakan falyabudu rabbadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, ada Ka'bah itu. Ternyata di surat An-Nur ayat 12, tidak apa-apa kamu masuk rumah yang kosong. Jika kamu itu dibutuhkan bagi kamu atau ada kebutuhan kamu dalamnya itu. Berarti masuk rumah kosong itu, Pak.
Di rumah yang kosong inilah kita tidak jihad yang 6. Tidak atas, tidak bawah, tidak buka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. An-Nur coba ayat 12 Pak Mati Pak tengok. Nah itu. Nah saat itu kita dalam kondisi kosong. Disitulah kita mencari Allah. Dapat enggak? Dengan ingatan, perasaan sedang itu tidak dapat. Rasul tidak dapat. Nabi tidak dapat. Ulama warasatul anbiya tidak dapat kecuali yang terakhir. Nah, dapat. Nah, sebatas itu kita hanya melapor, Pak. Usolli fardu subuhi rakataini mustaqbil kiblat ada Allah taala. Menyengaja aku akan sholat 2 kali ruku. Wajib atasku menghadap kiblat Anda. Tapi aku melapor loh. Nah, itu. Selanjutnya lillahi, aku kembali kepada dia bagi Allah, Rasul dan Allah. Selesai dia tuh, Pak. Kita kembali kepada rasa diri kita, kesadaran kita dengan Allah Rasul dalam rasa kita. Tidak ada lagi sosok Ka'bah, tidak ada lagi, Pak. Nah itu. Jadi keliru orang mengatakan Pak Abu mengajarkan kita menyembah guru. Tidak, guru itu hanya tempat kita berpamitan. Nah, untuk menuju Allah dan Rasul. Gitu, Pak. Nah, kemudian kembali pada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu, ya Masjidil Haram sudah ada dari dulu, Pak. Zaman Adam sudah ada. Musnah di zaman Nabi Nuh. Zaman Ibrahim didirikan lagi. Tapi tidak bangunannya seperti sekarang gitu, Pak. Tapi tempat sujud dari situ. Masjid Aqsa juga sudah ada dulu zaman Nabi Sulaiman. Tapi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dibuat lagi, dihancurkan oleh yang lain sampai terakhir hilang. Nah, di zaman Nabi Muhammad, Masjidil Haram itu tidak lagi dikatakan Masjidil Haram, kuil. Masjidil Aqsa itu tidak dikatakan Masjidil Aqsa karena belum ada. Kapan adanya? Di zaman Umar bin Khattab Masjidil Aqsa itu. Makanya saudara kita agama seberang mencemooh, mencaci maki, seenak-enaknya gitu ya, mengatakan Quran itu ceplakan, palsu, omon-omon. Ya karena mereka juga tidak ngerti cerita itu. Dan maaf, kita juga tidak mampu menjelaskannya gitu. Kecuali bagi mereka yang mau menarawang kebatinnya kepada Allah dan Rasul dalam ilmu tasawuf, saja jelaskan. Dan kita tidak akan melayani orang seperti itu. Ngapain kita melayani kuda liar, dia mencemooh itu tertawa-tawa dan kebanggaan dengan hawa nafsu? Tidak penting bagi kita. Mereka percaya juga tidak penting, tak percaya juga tidak penting. Ya kita tahu mereka menghina ajaran Allah dan Rasul yang mereka tidak mengerti. Tapi kita tidak marah, kita tidak benci, kita doakan mudah-mudahan didapat petunjuk. Gitu Pak Charlie. Udah yang ketiga itu belum? Sudah. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Pak Charlie menanyakan pertanyaan yang tadi yang sudah disiapkan. Silakan. Ya, kembali ke masalah Masjidil Aqsa, Pak Abu. Ya. Dan Masjidil Haram tadi. Di luar konteks. Itu saya pernah dengar itu ada debat antara non muslim dan muslim, Ya. bahwa itu Masjidil Haram itu ribuan tahun yang lalu itu memang sudah jadi tempat orang-orang yang ibaratnya tuh telanjang. Dalam bahasanya tuh ibaratnya tuh tidak berpakaian mengelilingin itu. Nah, dia mengejek kita lah intinya begitu kan. Ya. Mengejek kita bahwa itu memang tempat untuk tawaf, berputar di situ. Ya. Tanpa menggunakan busana, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sekarang, di zaman sekarang, makanya dilakukan supaya lebih halus bahasa dia menggunakan paket ihram. Nah itu bagaimana menurut Pak Abu? Ini cerita yang sebenarnya Pak Abu, Ya. khusus untuk yang masalah Masjidil Haram dan paket ihram ini Pak Abu. Ya. Jadi mereka itu bertelanjang mengelilingi Ka'bah itu memang ada. Artinya kenapa mereka bertelanjang? Apakah memang begitu diajarkan oleh Allah Rasul? Jawabnya tidak. Karena bagaimanapun, apapun alasannya, Allah tidak suka jika perempuan melihatkan auratnya kepada laki-laki, laki-laki melihatkan auratnya kepada perempuan. Tetap berpakaian gitu, tetap punya penutup badan. Tapi pada waktu itu besar kemungkinan ada yang mengartikan kesejatian. Nah, kalau sudah berbicara kesejatian, tidak ada kulit kecuali kulit badan. Nah, karena hakikat yang
Tahu itu adalah roh, bukan tubuh. Nah, mungkin begitu bahasanya seperti itu. Tapi tetap Allah dan Rasul tidak mengizinkan adanya orang bertelanjang bulat mengelilingi Ka'bah. Tapi kejadian itu memang ada. Memang ada zaman itu. Nah, persoalan ihram itu tidak ada kaitannya dengan yang bertelanjang tadi. Memang dari sononya itu setiap Adam tawaf, Ibrahim tawaf, tidak pernah telanjang. Semua mereka berpakaian karena mereka tahu adab berpakaian itu menutup aurat. Nah, kalau ada yang bertelanjang berarti dia salah dalam memahami hakikat daripada perjalanan roh memutari Ka'bah tadi. Nah, sekarang kita masuk pada ihram, Pak. Ihram itu asal katanya haram. Jadi setiap orang mau haji, dia harus mikot. Mikot itu mengambil apa? Mengambil ihram. Itu biasanya di Bir Ali. Nah, mengambil ihram itu artinya dia memulai melakukan pantang. Memulai melakukan pantang artinya sudah ada pantang pada dirinya itu. Tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mencabut tanam-tanaman itu. Nah, biar mereka tidak lupa, maka ditandailah dengan pakaian tertentu. Maka pakaian itu disebut dengan pakaian ihram. Nah, buktinya kalau laki-laki pakaiannya seperti itu, Pak. Semban ditambah dengan ini tadi selempang itu, seperti selempang. Kalau perempuan tetap, Pak, tidak boleh seperti itu, Pak. Dia harus pakai baju, pakai jilbab. Nah, ini menentukan bahwa seandainya pengertian telanjang tadi diartikan sekarang seperti itu, enggak. Buktinya wanita dan laki-laki zaman sekarang berubah, berbeda. Laki-laki ya pakai semban dan pakai selempang tadi, ya perempuan normal pakai jilbab, pakai itu. Nah, cuman ihram itu artinya haramkan pada dirimu. Artinya jangan kamu lakukan wangi-wangian, jangan kamu lakukan mencubut bulu atau apa, membunuh hewan, tumbuh-tumbuhan. Hati-hati berjalan nanti terpijak hewan. Hati-hati. Nah, waktu itu adalah sedang melaksanakan haram. Dalam bahasa ini ihram gitu. Nah, sebagai penandanya jangan sampai lupa, maka bajunya khusus. Tidak berjahit. Nah, kenapa tidak berjahit? Karena meniru situasi zaman dulu. Karena zaman dulu itu Nabi Muhammad juga mengajarkan seperti itu. Pakaian ihram itu tidak berjahit. Apakah waktu itu tukang jahit? Enggak juga, karena waktu itu sudah ada baju, Pak. Nah, itu. Tapi itulah aturannya. Nah, kemudian setelah mereka itu berpakaian ihram, mereka pergi ke Ka'bah, Pak. Ke Masjidil Haram. Nah, ke Ka'bah. Tawaf. Tawaf itu dari posisi Yamani ya. Berputar arah ke Hajar Aswad, terus putar lagi melawan jarum jam itu 7 kali, Pak. Tawaf tuh, Pak, kalimatnya ada di surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffa. Allah itu mewafatkan, artinya mengembalikan. Jadi orang tawaf itu sejatinya adalah kembali ke masa lalu. Nah, ini transformasi juga, Pak, ceritanya, Pak. Kembali ke masa lalu. Satu hari di sisi Allah itu adalah 50.000 tahun, Pak. Sekali putaran tuh kalau kita berhasil kembali ke masa lalu, berarti kita terlempar ke masa 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita akan melihat suatu pemandangan ya waktu itu 50.000 tahun yang lalu situasinya bagaimana, kita akan tahu itu. Dan itu pernah kita lewati sebelum itu. Nah, kalau kita bertemu di putaran yang kedua ya 100.000 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, ini menceritakan Allah, menceritakan Rasul kepada semua kita agar kita berpikir bahwa kita hidup ini bukan hanya di dunia aja. Dulu kita pernah melewati beberapa alam, beberapa negeri, beberapa komunitas kehidupan. Nah, kita akan melihat dengan rasa, dengan penglihatan, dengan pendengaran apa yang dilakukan orang waktu itu dan terekam. Tapi kita lupa kapan? Setelah masuk dunia, tubuh hati. Makanya kita menangis. Nah, oleh karena itu kita ingin semua itu diingat kembali. Nah, mengingat kembali sesuatu yang pernah diingat tapi kita lupa, namanya itu belajar. Nah, pas kita menemukan hasil tentang yang kita ingat tadi, itulah namanya pengetahuan.
Maka ilmu itu siapa? Ilmu itu diri kita. Pengetahuan itu apa? Itu pencapaian. Pencapaian apa? Hasil kita mengingat kembali atau belajar tadi. Itulah tujuan tawaf. Mengajak kita kembali ke masa lampau. Tapi kebanyakan Pak Abu mereka tidak berhasil. Yang mereka tahu, mereka keliling udah 7 kali. Akhirnya sholat 2 rakaat. Ya berarti batas itulah. Tapi kalau mereka mau rezeki, terbuka hijab, maka mereka akan terlempar kepada masa waktu itu. Tergantung di tahun yang keberapa. Kalau tahun yang ketiga berarti 150.000 tahun yang lalu mereka terlempar ke situ. Dan mereka akan melihat apa yang terjadi waktu itu. Dan di mana mereka waktu itu. Jadi terlalu sederhana ajaran agama ini kalau tidak dikupas, Pak. Ternyata kita ini sudah berjalan di berbagai macam alam, berbagai macam komunitas makhluk, dan berbagai macam budaya dan pengetahuan. Itulah makanya kita sekarang ini menelurkan berbagai macam pengetahuan yang berbeda-beda. Sebenarnya itu adalah bocoran pengetahuan yang mereka lihat waktu itu. Ini tidak dikupas. Nah, itu. Maka kata Allah dan Rasul, wajib kamu belajar. Artinya wajib kamu kembali kepada masa lampau yang pernah kamu lihat dulu. Karena kita berjalan dari Allah ke dunia, dunia ke tubuh, tubuh ke hati. Itu sederhananya situ. Tapi sejatinya kita sudah melalui berbagai macam alam, berbagai macam komunitas makhluk, berbagai macam bentuk budaya, dan berbagai macam teknologi yang mereka lahirkan. Bocoran-bocoran dari situlah yang menjadikan teknologi hari ini. Gitu. Masuk Pak celitik, itu. Itu kalau canggihnya tuh, zaman dulu cuy ini Pak. Lebih parah lagi, kayu itu digosok, batu. Nah sekarang tek keluar api. Nanti ada lagi, tidak pakai api. Mungkin pakai sinyal Pak. Nah, itu. Bahkan kalau Pak Cali naik mobil sekarang, apa itu jadi? Dulu kan ditekankan Pak ya, dicabut. Ini kan ada api. Nah sekarang bagaimana? Ada tak itu? Masih ada? Tidak ada lagi. Tapi ada apinya di situ. Ada. Dan akan berkembang terus. Semua perkembangan teknologi hari ini sebenarnya adalah bocoran-bocoran kecil yang kita dapat dari alam sana. Bagi si penemunya. Itulah pengertian tawaf Pak. Sudah Bapak tawaf, Bapak pergi ke Safa dan Marwah. Safa, Marwah. Marwah, Safa. Ini adalah perilaku Bunda Hijir sewaktu melahirkan putranya Ismail. Ismail itu butuh minum, butuh mandian, Pak. Artinya butuh air. Air itu adalah induk kehidupan, Pak. Air itu adalah induk kehidupan. Yang dicari oleh Siti Hijir adalah induk kehidupan. Kenapa dia di Safa, beliau pergi ke Marwah? Karena beliau melihat air, Pak. Setelah didatangi tidak ada. Di sini dia melihat lagi ada air di sini. Ternyata tidak ada. Lalu apa yang dilihat oleh Siti Hijir? 7 kali bolak-balik. Nah itu. Ternyata Fata Morgana. Cuman Siti Hijir tidak tahu kalau itu Fata Morgana. Itulah 7 kali bolak-balik di alam semesta ini namanya 7 hari, Pak. Biar kita tidak tertipu, kita harus punya ilmu, Pak. Jangan sampai kita melihat Fata Morgana itu adalah air. Nah itu. Akhirnya dia capek, Pak. Jadi orang tidak berilmu ini memang capek. Orang tidak punya pengetahuan ini memang capek hidupnya, Pak. Susah. Nah, dibukalah rahasianya oleh Allah, dibukalah rahasianya oleh Rasul. Yang kamu cari itu tidak ada di muka bumi, tidak ada di bawah langit, tapi ada di Baitullah. Di mana? Di sono. Bisa? Tidak bisa. Maka dimudahkanlah itu Ka'bah hari ini. Di zaman Siti Hijir, Ka'bahnya belum ada, Pak, tapi tempat Ismail terbaring itulah posisinya. Disitulah ternyata air itu keluar. Dihentakkan kaki beliau. Seketika air itu muncul, Siti Hijir langsung mengambil si Ismail, meletakkan di atas batu. Nah, batu itu disebutkan Hijir. Ada Pak? Ada. Air itu bagaimana? Terus Pak, nyembur. Siti Hijir ini takut nanti terjadi zaman Nabi Nuh, karena air nyembur ini dulu zaman Nabi Nuh seperti ini. Maka semakin banyak. Pasir itu semakin tenggelam, Pak. Air semakin melimpah. Adalah sebuah batu besar. Laki-laki aja tidak bisa, Pak, menggeser batu itu, Pak. Maka berdoalah Siti Hijir kepada Allah supaya dia diberi kekuatan untuk menggeser batu itu. Nah, setelah dia berdoa, digeserlah batu itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam ya Allah. Zam-zam ya Allah. Zam-zam ya Allah. Artinya tahan ya Allah, tahan ya Allah.
sampai tertutuplah air itu tadi Pak. Tertutup, maka batu tadi tenggelam Pak. Setelah batu itu tadi tenggelam, air itu tidak liar lagi, bisa dibentuk, bisa dibendung dengan bagus. Yang anehnya, dia tidak keluar dari bentukan itu Pak, walaupun dicedok sebanyak itulah, tidak kurang-kurang. Nah, itu sejarahnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah pada surat Al-Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafi rihlatas tayyusahib falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amana min khauf. Kau sembah Tuhan rumah ini, disinilah kamu itu kenyang seketika lapar, kamu itu aman seketika kamu takut. Itulah kehidupan. Ternyata di Baitullah hakikat kehidupan. Syariatnya di Ka'bah hari ini. Nah, kalau kita sholat hadir di situ, berarti kita mengenyangkan rohani kita Pak. Nah, itu. Kalau rohani kenyang Pak, fisik akan kenyang. Kenapa? Kenyangnya rohani akan memancing makanan banyak. Kalau rohani aman Pak, maka tubuh pun akan aman. Kenapa? Amannya tubuh amannya rohani akan mengamankan tubuh. Makanya saya sampaikan dengan Pak Arif tadi. Pak Arif, sakit apa? Sakit gigi gitu beliau kan. Nah, sakit gigi itu adalah sakit, hanya ada di rasa. Nah, Pak Arif pilih yang mana? Tentu pilih yang rasanya tidak sakit. Ciptakan. Bagaimana cara menciptakannya? Pergi ke dokter. Bagaimana cara menciptakannya? Makan obat. Pertanyaannya, apakah dokter dan obat akan menyembuhkan atau merubah rasa sakit gigi menjadi tidak sakit? Tidak. Siapa yang merubah? Allah. Lagi-lagi kembali kepada Allah. Tapi tetap berusaha ke dokter, tetap berusaha berobat. Tetap berusaha. Maka kalau itu sembuh, dalam bahasa lain kalau sakit berubah jadi sembuh atau sehat, itu Allah yang merubah. Nah, itu cerita Siti Hijir tadi. Nah, di sisi lain, kalau orang sa'i tadi Pak, kalau laki-laki kan tidak mungkin melahirkan Pak, tidak mungkin Pak. Nah, tetapi siapapun yang sa'i, mereka diberi pahala. Sebagaimana seorang perempuan yang baik, yang soleh, dia mati ketika melahirkan, itu surga. Ah, itu Pak. Makanya mereka terangsang untuk Safa Marwah. Sudah. Kemudian di haji nanti Pak ketemu istilahnya melempar jumroh. Nah, melempar jumroh ini Pak di zaman Nabi Muhammad, maaf sebelumnya ini di video nih, tidak ada Pak. Tapi ada kisah tentang Ismail, Hijir, dan Ibrahim melempar setan. Tahlul. Nanti tahlul, ini kan baru jumroh. Ya. Akhirnya mereka para ulama saat itu menciptakan sebuah kias lah gitu kan. Dibuatlah tembok ataupun tiang, dilempar. Bolehkah itu? Jawabnya boleh saja. Bukan boleh saja. Untuk menanamkan etikat melempar si setan tadi oleh Ismail, Ibrahim, dan Hijir. Tapi jangan lupa, setan itu bukan di luar, apalagi tembok, bukan. Setan itu di sini. Lemparlah setan yang ada di diri kita itu. Apa ciri-cirinya? Kalau sudah mulai iri kayak kawan, benci kayak kawan, sudah mulai berkhianat, sudah mulai ingin menyimpang. Nah, lempar setan itu. Cara melemparnya jangan dilakukan. Nah, bagaimana cara jangan melakukan? Kembalikan kepada Allah dan Rasul dalam sholat. Itu cara melemparnya. Tapi kalau kita hanya bersikukuh melempar tembok tanpa kita sadari bahwa jin iblis setan ada di sini, sia-sia Pak. Nah, itu. Karena setan itu tidak gaib, nyata. Jin itu adalah sifat buruk dalam dada kita itu. Soalnya iri, dengki kan. Nah, kita sudah mulai iri dengki sama orang lain, berarti jin sudah mulai kan. Selama dia tersembunyi dalam dada kita itu jin. Kalau sudah keluar bentuk lisan, itu iblis. Dari mana dia dapat uang? Bagaimana dia bisa begitu gini? Nah, itu iblis. Nah, kalau sudah mulai kita berusaha untuk menghancurkan orang yang bersangkutan, itulah setan. Ternyata setan bukan di situ, tapi di sini. Siapa? Iya dia. Ya, kita. Itu namanya lempar jumroh. Nah, sudah itu tahlul ya Bapak tadi. Nah, tahlul itu kan menggunting rambut. Nah, jadi
kalau dilihat pada sejarah Nabi Muhammad terhadap kaum Islam ini, mengunting rambut itu hanya terjadi waktu akikah, Pak. Usia 7 hari. Istilah mereka itu mengunting rambut cemar. Rambut tidak pernah cemar, Pak. Tidak ada rambut tercemar itu. Tapi kenapa muncul istilah itu? Silakan saja. Tapi istilahnya adalah mencukur rambut itu artinya memperbaharui sesuatu yang di dalam rahim kita sudah di luar, Pak. Maka diperbarui pengetahuan itu. Jangan pengetahuan itu saja. Sebenarnya tidak apa-apa kalau memang pengetahuan dalam rahim di bawah, tidak apa-apa. Tapi kan tidak ingat lagi. Dicukur, diganti dengan pengetahuan baru. Jadi tahlul itu adalah istilahnya untuk meningkatkan kapasitas akal fikir lah kira-kira dengan pengetahuan yang baru. Jadi seorang muslim yang sudah bertahlul mestinya orangnya cerdas, Pak. Cerdas, peka. Jangan ikut-ikutan gitu nah. Dia harus punya inspirasi. Nah, kemudian wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Arafah itu mengenal. Semestinya di tempat mereka wukuf di Arafah itu, mereka itu duduk bersama-sama mengkaji dan mengaji tentang siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sendiri, dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Nah, karena itu yang sudah lupa. Jadi istilahnya tuh Arafah itu kan Arif, nama Pak ya. Jadi Arafah itu mengenal, Pak. Makanya kita kan punya tingkatan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, ma'rifat itu asal katanya tadi mengenal, kemudian terpisah, lupa. Tapi kita butuh, mari kita kenal kembali. Sama dengan belajar tadi, Pak. Dari Allah itu berjalan ke tempat kita hari ini, banyak alam kita lalui, banyak komunitas makhluk kita lalui, banyak kebudayaan kita lalui, banyak teknologi kita lalui, tapi kita lupa. Momentum kita belajar kembali itu termasuk ma'rifat. Nah, itu ma'rifat. Nah, jadi wukuf di Arafah itu kita berhenti untuk kembali mengenal sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Jadi ceritanya belajar juga. Nah, itu syariat sebenarnya, Pak. Sejatinya wukuf di Arafah itu ya seperti kita sekarang ini. Berhenti tidur, berhenti bergabung dengan keluarga, berhenti aktivitas di masyarakat umum. Kita duduk bersama-sama untuk mengenal siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sendiri, dari mana sedang melandak mana. Inilah yang kita lakukan hari ini. Ini wukuf di Arafah. Nah, tapi jangan diartikan pula kalau sudah begini tidak usah haji, Pak Abu, atau umroh. Tidak begitu bahasanya gitu. Ini adalah pengamalannya seperti itu. Kalau kita haji, kita umroh. Kalau umroh tidak ya, nggak haji ya. Kalau haji kita wukuf di Arafah, tidak melaksanakan seperti ini, itu sebuah kebohongan. Kebohongan yang kita ciptakan sendiri. Pak, balik dari haji? Yo. Bu, balik dari haji? Yo. Ada tak wukuf di Arafah? Yo. Kata Nabi, al-haju wukufil Arafah. Sesungguhnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Dalam bahasa tasawufnya, sesungguhnya menghujah itu, alasan itu kita dapat seketika kita berhenti dan kita mengenal sesuatu yang pernah kita kenal tapi kita lupa. Balik dari situ mereka tidak belajar lagi, tidak mengaji lagi, maka kebohongan yang mereka lakukan waktu itu, Pak. Makanya banyak kawan-kawan kita ini, saudara-saudara kita ini, mereka wukuf di Arafah tapi belum di situ. Nah, jadi nanti siapapun kita yang berangkat haji nanti wukuf di Arafahnya sudah terdahulu kita nih, Pak. Di situ nanti duduk ini juga, Pak, membicarakan. Nah, itu bukan main HP, bukan baca koran, bukan tidur di Arafah itu. Nah, tuh. Jadi wukuf fil Arafah tuh maknanya seperti itu. Kemudian kurban. Tanggal 10 Zulhijjah, Pak, kan lebaran tuh. Kurban. Nah, kurban tuh katanya qoraba yakribu kurbanan. Artinya dekat, Pak. Kita dekatkan kembali diri kita ini dengan Rasul dengan Allah. Tapi kita ada sekat. Sekat kita tuh hawa nafsu dunia setan. Angin, air, tanah, api. Maka dikendaki angin, air, tanah, api tadi, sekat tadi, dipinggirkan, Pak. Caranya, Bapak harus beli diri. Pak Arif harus potong diri. Pak
Weldi, ya sembelih diri. Caranya, jangan badan disembelih, jangan jasad disembelih, jangan fisik disembelih. Digantikan dengan apa? Kambing, domba. Bukan onta, bukan kerbau, bukan sapi. Karena Adam di momen beliau domba. Ibrahim di momen beliau domba. Bahkan Nabi Muhammad di momen beliau domba. Tidak ada onta, tidak ada kerbau, tidak ada sapi. Tujuannya adalah untuk melihat kapasitas dan kualitas diri kita. Setiap tahun dilaksanakan itu. Disembelih, dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itu yang ditumpahkan ke tanah. Harapan tadi, sifat buruk batin kita tadi, hawa nafsu dan setan tadi terkurangi. Nah, dari situ nampak, dari kambing tadi, dari domba tadi, bagaimana pola kambing tadi waktu diseret, melawan enggak? Seketika sembelih meronta enggak? Kasar enggak? Darah tuh nyemprot enggak? Kalau masih meronta, masih dia jengkel, nyemprot gitu, berarti kepribadian kita belum bagus. Maka laksanakanlah sholat 2 rakaat, namun sholat kurban, mohon kepada Allah diperbagus pribadiku ya Allah. Aku sudah melihat betul aku seketika disembelih hewan tadi. Oh begini, oh. Nah, motivasinya ke depan, tahun depan kita sembelih lagi. Agak bagus, doa lagi sampai dia bagus. Makanya Allah tampilkan ada kambing itu digolekkan aja, ditelentangkan aja, dia tidur sendiri, disembelih set tanpa perlawanan. Maka benarlah cerita ini. Nah, di akhir zaman orang berpikir tentang kemaslahatan umum di masyarakat. Kalau kambing itu kan kecil, banyaklah tulang pada daging. Boleh diganti dengan onta, kerbau, sapi. Nah, itu dia Pak. Boleh digantikan. Apakah tidak merusak ketentuan awal? Tidak. Yang jadi masalah seketika kerbau, onta, sapi ini merontak-rontak, ini siapa? Karena orangnya udah 7 orang Pak. Nggak mungkin, ini Pak Charlie nih yang merontak-rontak nih. Kalau yang ada yang itu saya, nggak mungkin. Kita singgung lah Pak Charlie kan, giliran buru-buru ambo, giliran kamu gitu. Nah. Artinya apa? Kita tetap diam. Nah, tapi sebagai orang yang pernah motong sapi, saya pernah nengok. Sapi itu gayanya beda-beda. Beda-beda. Ada yang adem, ada yang tenang. Dia dari darahnya Pak. Cus. Nah, pas dia mengamuk, langsung tengok daftar orang. Wih, pantas orang itu. Kita tahu. Nah, pas adem, pantas. Orang memang sudah adem. Nah, jadi itulah persoalan kurban tadi Pak. Jadi kurban itu artinya koraba ya keribu, kurbanan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbaiki hawa nafsu dan setan kita ini pelan-pelan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Nah, itu. Artinya apa? Dia dengan mukmin itu hampir sama perilakunya. Nah, itu harapan. Nah, itulah pengertian kurban. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan dalam video kita ini, jangan seperti orang sekarang heboh dengan kulit, heboh dengan tulang, kaki, macam-macam itu. Bahwa dalam Al-Quran itu ada dijelaskan bahwa darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Mungkin bisa kita lihat ayatnya itu, Pak Weldi ya. Oke, kita lihat ayatnya. Baik Pak Weldi, silakan dibacakan ayat tentang darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Itu surat apa itu Pak? Al-Hajj. Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 37. Silakan Pak dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yatallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Terjemahan Pak. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Nah, Dan seterusnya. ya. Dan lanjutannya. Jadi darah dan daging itu bagi si pengorban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan orang yang berkorban. Artinya orang yang memberikan uang untuk beli hewan tadi.
Seketika dia ikhlas, tulus memberikan uang itu untuk membeli kurban, untuk membeli hewan kurban, sudah cukup, habis, selesai di situ, Pak. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi kurangan, selesai di situ, Pak. Nah, lalu bagaimana nih ya Rasulullah masalah daging, kulit, macam-macam itu? Nah, kalau masalah dunia itu urusan kamu lebih tahu. Yang penting jangan sampai terbuang lah gitu. Nah, tiba-tiba ada dalil-dalil yang banyak sehingga menjadikan kita pecah belah akhir zaman ini. Ada yang mengatakan kulitnya tidak boleh dijual, ada yang bukan kulit dipotong-potong dibagi-bagi dan macam-macam itu. Soalnya itu tidak perlu terjadi. Ada yang mengatakan pekerja tidak boleh dapat daging, kan gitu, Pak. Nah, jadi kalau masalah kulit tadi, selama itu dimanfaatkan untuk kepentingan kurban, silahkan saja mau dijual. Nah, silahkan saja, karena bermanfaat bagi kita beli kantong, beli makan orang-orang bekerja atau apalah gitu kan, upah pembersih lapangan. Nah, itu kan masih berkaitan dengan kegiatan kurban. Nah, kemudian ada yang mengatakan lagi, yang bekerja itu tidak boleh dapat daging kurban. Nah, itu, tapi boleh dapat kupon. Nah, nantilah kita ceritakan kupon. Orang bekerja tidak boleh dapat daging kurban. Sementara orang yang tidak bekerja, tidak menumbuh hewan, tidak mencari hewannya, boleh dapat. Nah, semestinya logikanya ke situ. Yang tidak bekerja saja boleh dapat, kenapa bekerja tidak dapat? Maka tetaplah mereka yang tidak bekerja dapat kupon, yang bekerja juga dapat kupon. Kemudian mereka mendapat kelebihan dari hasil kerja mereka. Ya, silakan saja, tidak apa-apa. Allah tidak akan mempersoalkan darah dan daging, karena tidak, ini urusan Allah lagi. Gitu, Pak. Nah, apa lagi persoalan di ini nih? Di kurban ini. Banyak kan, Pak? Ada yang ngambil kepalanya untuk Pak Imam, dipersoalkan. Ada yang ngambil kakinya untuk dibagi-bagi, dipersoalkan. Semestinya ini tidak terjadi lagi. Karena persoalan kurban adalah persoalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu bagi yang punya duit, yang membayarkan itu tadi. Selesai urusannya. Masalah daging mendaging itu adalah hak panitia, silakan atur sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang terbuang, jangan sampai ada yang tersisa, jangan sampai ada orang yang tidak dapat. Itu aja. Jadi diharapkan jangan heboh. Nanti aku, kalau nama aku di bawah, ini pengalaman saya, Pak. Aku ambil lagi duit. Aku tidak mau jadi ikut peserta. Jadi cuma pindahkan nama aku ke atas, dipindahkan, Pak. Ada itu langsung saya alami, pindahkan. Artinya mereka ini belum tahu kurbannya apa gitu, sama masih pakai gaya itu kan. Ada lagi, aku sapi itu ya, bukan sapi ini, sapi itu. Kalau ada sapi itu aku tarik lagi duit aku. Nah, berarti mereka masih heboh di daging, di darah. Padahal tidak bercerita itu. Nah, orang-orang bermental seperti ini, Pak, ini termasuk orang bukan takwa, bukan orang ikhlas. Apakah kurbannya diterima oleh Allah dan Rasul? Untuk sementara diterima karena keawamannya, tapi kapasitas pahalanya beda dengan orang paham. Ya, dan mungkin pula lah dia berkurban tidak dapat apa-apa kan, tapi kapasitasnya rendah. Dia masih cerita tentang darah dan daging. Padahal Allah tidak cerita ini, cerita takwa. Kan ada nanti, Pak, jangan sapi itu, aku udah sapi ini. Kalau sapi itu aku ambil lagi duit. Ada, Pak. Ngomongin mundur itu, Pak. Iya, mundur dia. Jangan di bawah, letakkan namaku di atas. Kalau itu aku mundur. Nah, itu kan menunjukkan dia itu belum tahu sebenarnya kan. Akhirnya menjurus kepada belum takwa, menjurus kepada belum ikhlas gitu. Nah, ya kalau sudah ikhlas, ya ikhlas, sudah sendiri kan no problem. Dikasih daging jadi, tidak dikasih juga apa-apa. Tapi ada Pak Abu itu apa tuh? Kupon kecilnya 6, kupon besarnya 1. Yang 1 tuh 3 kilo, Pak. Yang satu lagi tuh 6 tuh. Ya kalau sudah ada itu ketentuan panitia, ya silahkan saja diambil kan. Nah, kita bagikanlah yang 6 kepada orang lain. Nah, yang 3 kilo ini bagaimana? Bisa tidak kita makan sehari habis? Tidak bisa, Pak ya? Jangan diambil. Karena kata Rasulullah, boleh kamu memakan daging kurban itu untuk makan sehari. Nah, itu sehari, Pak. Sehari itu 1, pagi, siang, malam. Kalau bisa 3 hari, 4 hari pula dengan daging itu tuh bukan haram tidak, tapi tidak baik. Karena Nabi tidak mengajar seperti itu. Gitu. Tapi bagaimana, Pak, kalau kami buat itu untuk berdoa biar kurban kami diterima oleh oleh Allah gitu. Ya silakan saja, berarti kan ngasih orang lain. Gitu, Pak. Nah, jadi itulah cerita tentang haji tadi, Pak. Makanya bulan momentum dari ihram, tawaf, sa'i, tahlul, apalagi wuku di Arafah,
kurban, semua itu terjadi di bulan Zulhijjah. Zul itu yang memiliki, Hijjah itu artinya dalil. Siapa itu? Mereka yang haji. Siapa mereka yang haji? Bukan yang pergi, tapi yang paham bahwa dia menghujah. Dia tahu apa itu hujah. Hujah yang bagaimana? Induk haji itu adalah surat Ali Imran 9697. Coba dibaca itu Pak Weldi. Ali Imran 9697. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Walillahi ala nasi hijjul bait. Ayat berikutnya itu. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amita walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Jadi Pak, ibadah haji yang dibuat atau dilakukan oleh orang akhir zaman ini itu adalah ibadah haji dasarnya Ali Imran 9697. Jadi haji itu menghujah Pak. Di situ ada Bakkah. Dia itu ada Bakkah. Negeri Bakkah itu bukan negeri di bumi ini Pak, tapi di luar sentral alam. Negeri Bakkah itulah jadi induk alam semesta, induk negeri. Nah, ada apa enggak negeri Bakkah itu? Kata Allah, ada di bumi ini namanya Mekah. Kita bukti Pak, ada enggak? Ternyata ada. Di sana ada Masjidil Haram. Ada apa enggak? Di sana, di alam sana. Kata Allah, ada di muka bumi. Di mana? Di Mekah. Di mana? Di tengah-tengah kota itu. Lihat, ada. Itu menghujah tuh Pak. Kemudian di situ ada Baitullah. Di sini ada tanda Baitullah itu Ka'bah. Pas lihat, ada. Situ ada makam Ibrahim. Di sini ada enggak makam Ibrahim? Lihat, ada. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, di situ ada ayat. Ayat itu adalah ruh pada diri manusia. Ada enggak kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, di Ka'bah tuh kita melihat roh gentayangan, ada enggak? Ternyata ada. Cuman bedanya adalah rohnya sudah pakai tubuh, rohnya sudah pakai baju. Kemudian di situ ada orang yang memegang petunjuk, ada orang yang memegang agama, itu Rasul. Ada enggak di situ? Jawabnya ada, tapi pada silsilah. Barang siapa melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Barang siapa melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan melihat Rasul. Itulah yang memegang agama, yang petunjuk. Ada. Selesai, real, oke. Itulah yang disebut dengan haji. Berarti kita sudah mempunyai hujah. Benarlah adanya. Jadi kita yakin dan mantap mengatakan. Baru dikatakan orang itu haji. Jadi haji itu bukan gelar Pak, tapi pengalaman. Nah, orang ini disebut dengan Zulhijjah, orang yang punya pengalaman
menghujah. Nah, kira-kira itu saja dulu informasi kita hari ini. Sudah jam 1:30 malam. Mungkin kita perlu istirahat sambil minum kopi dan makan kue. Demikian saudaraku informasi kami di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.